Hai sahabat Kridasiat di seluruh Indonesia, lebih khusus keluarga besar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya Karyanto dari Kridasiat Channel kedatangan tamu istimewa, tokoh dari PAVI daerah, yaitu Mas Raden Haji Agus C. Johar, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah PAVI Palembang, Sumatera Selatan, dan juga orang daerah yang sekarang go nasional karena beliau sekarang mendapat amanah sebagai Ketua 1 Pengurus Pusat Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Tentunya banyak kisah-kisah menarik yang dapat kita ambil pelajaran bagaimana mengelola organisasi PAVI sebagai organisasi farmasi paling tua di Indonesia, dan tidak lupa beliau juga sukses karirnya di luar non-farmasi. Jangan lupa simak terus Krida Channel, like, komen, dan subscribe. Nah, rekan-rekan sekalian, khususnya keluarga besar Persatuan Ahli Farmasi di seluruh Indonesia, yuk kita tanya apa resep beliau, apa kisah-kisah beliau sehingga bisa mengelola kompetensi dirinya, sukses di bidang farmasi sehingga menjadi tokoh PAVI di Indonesia dan juga sukses karir di luar farmasi. Apa kabar Mas Agus? Ya, alhamdulillah. Terima kasih diberi kesempatan kami dari Kridasiat bisa diceritakan ke kami dalam meniti karir selama ini untuk teman-teman PAVI yang masih muda-muda ini, generasi milenial PAVI di seluruh Indonesia ini, kunci apa agar sukses karir baik di bidang farmasi atau nanti suatu saat bila adik-adik juga ingin sukses di luar sektor farmasi? Oke. Yang pasti pertama kita di dunia farmasi, saya ingin sampaikan, saya bersyukur saya dididik di sekolah farmasi yang membuat atau salah satu yang merubah kita bagaimana kita susah dan menikmati hasil. Dan jadi sekolah farmasi memaksa saya yang sebetulnya usia-usia kita main. Pada saat saya sekolah SMA kita harus lebih banyak di laboratorium, kita dan dipaksa untuk belajar banyak karena ada sistem gugur gitu ya. Dan itu yang memaksa akhirnya merubah etik gitu ya, cara kerja. Jadi adik-adik juga harus syukurin itu karena dengan basic tentunya lingkungan selain keluarga, lingkungan dan sekolah, lalu lanjutan pekerjaan itu akan mempengaruhi kita dalam pekerjaan selanjutnya. Nah, tapi key-nya karena kita sudah biasa bekerja keras, jadi dalam melakukan sesuatu dan apapun itu, baik dunia farmasi atau apapun selain farmasi, kuncinya hanya 3, Pak. Itu yang selama ini saya jalankan. Yang pertama adalah niat. Kalau dalam bahasa manajemen itu adalah goals atau objektif. Lalu yang kedua adalah lakukan niat itu. Kalau bahasa manajemennya kita lakukan secara konsisten. Jadi niat dulu harus betul objektifnya. Lalu konsisten. Artinya jangan gampang menyerah. Ya. 1 kali, 2 kali gagal, terakhir coba lagi sampai berhasil. Dan yang ketiga yang lebih penting itu persisten. Apa itu persisten? Nah, saya artikan persisten itu adalah saya harus melakukan hal yang lebih baik dari apa yang telah saya capai. Ya. Jadi kita bukan berarti tidak mensyukuri, tapi persisten itu lebih membuat kita melihat bahwa banyak orang yang lebih baik, lebih sukses dari kita. Kenapa kita tidak? Ya. Jadi saya rasa bisa di adik-adik semua di farmasi, anggota PAVI, dari hal-hal yang paling simpel bisa melakukan hal ini. Mungkin bekerja sebagai TTK, niat bahwa memang selain pekerjaan mencari uang, bahwa saya harus melakukan hal yang terbaik yang harus saya lakukan secara konsisten. Bila ada kesempatan untuk meningkat karirnya,
Karena pada saat kita tidak konsisten, ada kesempatan, maka itu tidak akan ke kita. Kalau kita lakukan. Ketika yang konsisten bahwa ada tujuan-tujuan selanjutnya setelah kita mencapai sesuatu. Kalau kompetensi soft skill, Mas Agustik, kalau yang fundamental kompetensi kan sudah diajarkan di bangku kuliah. Kemudian begitu masuk lapangan kerja kan kadang-kadang ada sesuatu yang tidak cukup hanya bekal dari ilmu di kuliah. Kompetensi apa yang menurut Mas Agustik bisa membawa Mas Agustik bisa berhasil menaiki tangga kerja di bidang farmasi maupun non farmasi? Saya atas pengalaman yang saya lakukan, memang saya tidak berhenti untuk belajar. Saya termasuk suka baca, walaupun mungkin tidak sebanyak Mas Karyanto. Dan kebetulan di perusahaan yang saya pernah bekerja, kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan, artinya ada training-training lanjutan yang kita anggap kita butuh itu disupport sama perusahaan. Jadi kalau kita bicara kompetensi, banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan kepintarannya. Jadi salah satu kompetensi di luar ilmu dasar dari kefarmasian adalah komunikasi. Komunikasi seperti apa yang cocok untuk rekan-rekan PAVI ini? Saya sering sampaikan bila ada kesempatan seminar bahwa komunikasi itu dilihat bukan hanya verbal komunikasi. Jadi komunikasi itu secara menyeluruh. Contohnya begini, pada saat kita mulai bekerja dengan kita berpakaian tidak rapi, itu memang sebetulnya itu appearance, itu penampilan, tapi sebenarnya itu bagian dari komunikasi. Maka akan ada image dari orang lain, nih orang sembarangan. Jadi hal yang simpel. Jadi mulai dari keluar dari rumah, komunikasikan dan buat diri kita memang semaksimal kita bisa. Visual kita juga good looking gitu bagian dari komunikasi. Jadi setelah itu kita bicara verbal komunikasi. Kita tahu cara bicara bila berhadapan dengan siapa, terus apa-apa yang bisa kita sampaikan, apa yang tidak, kemudian apa yang penting atau tidak, kemudian isinya, kontennya. Gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti, jangan pura-pura mengerti. Itu yang penting, karena banyak orang yang bisa sedikit tapi bicaranya banyak. Tapi itu akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang yang bisa banyak tapi tidak berbicara. Tidak bisa berbicara. Jadi komunikasi rekan-rekan PAVI di seluruh Indonesia, karena kerja kita rata-rata juga berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan pasien, dengan organisasi profesi lain, tentunya jadi sangat penting. Dan juga teamwork ya Mas Agustik. Dari pengalaman Mas Agustik berkarir di farmasi dan non farmasi itu menghadapi teamwork itu bagaimana untuk biar kita menjadi bagian tim yang baik, kalau kita jadi anggota juga anggota yang baik, kalau jadi leader juga leader baik. Bagaimana pengalamannya Mas Agustik? Jadi kalau tadi ditanyakan mengenai kompetensi, yang pertama memang komunikasi. Setelah itu kita harus mengerti untuk kita bisa menjadi member atau menjadi leader dalam itu, kita kan mesti mengerti manajemen. Bahwa dalam manajemen itu kan kita mendapatkan hasil dari orang lain dan kita. Jadi bukan hanya sendiri. Artinya pada saat kita berbicara tentang pekerjaan yang harus dipekerjakan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, maka satu sama lain harus maksimal. Karena apa? Begitu kita masuk di tim dan langkah kita paling lambat, maka keberhasilan tim itu akan terrefleksi dari apa yang kita lakukan, hasil kita. Jadi pada saat kita teamwork, maka draft kita harusnya sama dengan yang lain. Bila ada masalah, duduk sama-sama pecahkan solusi. Sebetulnya key-nya adalah kita do better than other. Jadi bila kita dalam satu tim, maka kalau tim yang lain berbuat A, maka pastikan kita A+. Sehingga pada saat ada atasan kita melihat A+ itu banyak ya, artinya bisa jadi karena kita bisa berkomunikasi. Padahal kita kompetensi sama-sama nih. Tapi karena kita bisa berkomunikasi, maka dianggap kita lebih berkompeten. Gitu. Jadi kita harus mampu meng-grip diri kita, harus lebih bagus dengan orang lain, agar kita juga memiliki jenjang karir yang lebih bagus karena mempunyai beberapa kelebihan. Betul.
Kalau leadership, Mas Agustin, dari pengalaman Mas Agustin, yang pasti leadership seperti apa untuk rekan-rekan PAVI di seluruh Indonesia ini? Saya kira ada topik menarik tentang leadership dan banyak teori tentang leadership yang saya adopt. Akhirnya kesimpulan saya yang saya jalankan adalah leadership situasional itu yang paling pas. Artinya apa? Leadership situasional. Itu bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Inggrisnya situational leadership. Jadi kita memanage tim atau mengatasi permasalahan tergantung dengan kedewasaan atau kalau dibilang kalau bahasa ininya bahwa kedewasaan seseorang dalam organisasi. Sehingga treatment terhadap si A beda dengan si akan berbeda. Dan itu menurut saya paling efektif, Pak. Pengalaman saya. Berarti apa itu dalam menghadapi situasi memimpin satu organisasi atau tim itu juga harus melihat konteks dan teksnya ya. Betul. Betul. Akan sangat, contohnya begini, ada orang yang mengerti tapi dia tidak mau melakukan. Itu akan berbeda treatmentnya dengan orang yang tidak mengerti dan tidak mau melakukan. Atau orang yang lebih parah lagi, orang yang tidak mengerti melakukan. Karena ini bisa menghancurkan organisasi. Jadi memang adik-adik silakan baca. Ada banyak sekali buku tentang situational leadership. Ada yang sudah berbahasa Indonesia, ada yang juga masih berbahasa Inggris. Itu keren. Dan itu kalau kita bisa, nggak usah banyak-banyak, satu buku saja tentang leadership. Kita mengerti dan kita jalankan. Itu insya Allah tim kita akan aman sampai selesai. Bukan hanya situasi yang kondusif, tapi kepastian untuk mencapai goals-nya. Pada akhirnya, se-efektif atau se-dinamis dalam organisasi pada akhirnya adalah hasilnya. Jadi hasil kita bagus, tapi tim kita juga tetap kompak, rapi, tidak gontok-gontokan. Prosesnya baik, kemudian juga insya Allah hasilnya akan baik. Hasilnya juga baik. Demikian rekan PAVI di seluruh Indonesia. Jangan tinggalkan channel ini karena Mas Agustin akan cerita pengalamannya yang jauh lebih dahsyat. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Kembali saya bersama Mas Agustin Johar. Beliau akan menceritakan bagaimana kiat-kiat agar lulusan pendidikan D3 Farmasi, S1 Farmasi yang menjadi anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia juga berdaya saing tinggi saat melakukan kerja di berbagai sektor. Kita masih mengalami satu fenomena Mas Agustin bahwa kadang-kadang ini antara yang disiapkan oleh perguruan tinggi dengan tuntutan pekerjaan di berbagai sektor farmasi itu kurang link match-nya kurang pas gitu, tidak serg. Bagaimana teman-teman membekali diri sehingga setelah lulus dari kuliah dapat juga langsung terjun dengan gaspol itu istilahnya. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, TTK itu kan ada D3 Farmasi dan S1 Farmasi. Lalu begitu lulus kuliah, kalau D3 Farmasi itu harus uji kompetensi. Nah, kalau kita lihat tingkat lulusan uji kompetensi secara nasional itu, setahu saya masih cukup rendah, Pak. Artinya apa? Itu kan link antara kebutuhan dan keseharian pada saat bertugas dengan apa yang telah didapat dari pendidikan itu belum match. Walaupun sebetulnya sebelum ujian itu biasanya mereka sudah sempat magang. Sehingga apalagi yang lulusan S1 Farmasi. Jadi pengalaman saya waktu beberapa kali lulusan S1 Farmasi ikut uji kompetensi, mereka bisa berkali-kali itu mengulang. Karena memang kalau S1 Farmasi memang tidak dibuat untuk siap bekerja. Mereka harus nah, bagi teman-teman yang sudah lulus, tentunya harus belajar banyak. Karena yang kita dapat secara umum, saya bukan mengkritik, pendidikan ini secara umum masih berupa teori. Berbeda dengan pendidikan konsep, berbeda dengan pendidikan di luar. Anak saya di luar, saya tidak pernah pendidikan di luar. Saya tahu apa dan bagaimana yang mereka lakukan dibandingkan dengan kita yang kuliah di
dalam negeri. Nah, tapi itu karena kebijakan pemerintah ya kita mau tidak mau. Artinya apa? Artinya bahwa teman-teman untuk membedakan dengan yang lain harus berbuat lebih. Ya. Baca yang banyak, mengerti tentang peraturan-peraturan, kemudian tingkatkan kompetensi. Kompetensi itu yang kita lakukan di sekolah itu teori. Ya. Begitu terjun ke lapangan, bagaimana cara kita kalau sebagai TTK, bukan hanya teknis kapsul kefarmasian, tapi juga bagaimana kalau ada pasien datang. Pasien datang, tanggapin bagaimana sakit apa, seperti apa. Kalau pasien dengan resep dokter tentunya kan gampang, kita tidak perlu banyak bicara. Tapi kalau pasien datang dengan swamedikasi, swamedikasi, teman-teman harus bisa itu. Jadi kalau datang sakit perut, udah berapa hari? Bagaimana? Mungkin solusinya bukan berarti kita kasih obat, tapi suruh ke dokter. Ya harus ke dokter, Bu, atau Pak. Karena udah 4 hari, kalau diare 4 hari ini udah bahaya. Tapi kalau penyakitnya ringan, sudah flu atau apa yang bisa. Nah itu, jadi untuk bisa itu harus latihan dan mengerti obat apa yang pas. Jangan ikutin resep dokter, karena dokter dia lebih mengerti anatomi dari kita. Kalau kita lebih mengerti farmakologi, benar kan? Tapi dokter lebih mengerti anatomi. Jadi kalau dokter sudah putuskan kasih apa, jangan disarankan untuk itu jadi menyalahi aturan. Selain membaca, Mas Agus, saya setuju karena membaca itu juga, apalagi sekarang dengan era digital itu sangat mudah sekali mendapatkan informasi. Jurnal-jurnal ilmiah di seluruh dunia mudah diakses. Apakah berkomunitas misalkan, berorganisasi itu juga bisa menjadi nilai tambah seorang alumni D3 Farmasi atau S1 Farmasi untuk menapai dunia kerjanya lebih bagus? Itu sebetulnya yang key-nya. Jadi saya lupa tadi bahwa adik-adik yang sudah menjadi anggota PAPI pasti punya komunitas, biasanya di pengurus cabang. Ya. Mereka ada pertemuan bulanan. Jadi saya mengharuskan, kalau contohnya di Sumsel, kalau pertemuan bulan itu bukan hanya sekedar arisan hanya, tapi ada isi. Contohnya, kita hari ini kita membahas santai tentang peraturan ini, atau kita tentang swamedikasi, begitu kan. Jadi manfaatkan, jadi tidak mesti. Kalau begitu, yang paling simpel yang mungkin bisa lakukan, ketua PC-nya bisa assign seseorang, nanti baca buku ini kita diskusi. Gitu kan. Itu yang paling simpel. Nah, tapi kalau memang mau semua baca, kalau ada topik tertentu ya silakan. Tapi kalau bisa satu orang dia menguasai dan dia bisa menjadi katakanlah narasumber dalam skop kecil, itu sangat membantu. Jadi manfaatkan. Kita contohnya di Sumsel Pak kita punya biro sosial keagamaan yang mungkin di PD lain tidak ada. Biro sosial ini kita betul-betul maksimalkan. Kita ada arisan bulanan, walaupun sekarang kita sudah minta handle oleh PC Palembang. Waktu itu PC Palembang belum aktif, kita handle. Lalu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang contohnya yang seremonial begitu tapi kita ada isinya. Pada saat contohnya hari ulang tahun PAPI, kita ngundang banyak orang. Tapi di situ ada kepala dinas kesehatan hadir yang kita titipkan, kita selipkan, tolong sampaikan hal-hal seperti ini. Dan itu secara tidak langsung teman-teman itu sebelumnya mendapatkan pembekalan. Nah, jadi adik-adik, para anggota, kalau ada kumpul-kumpul arisan, jangan menghindar. Datang dan sharing. Kalau tidak bisa sharing, dengarkan. Jadi dua hal itu yang bisa dilakukan, selain tentunya hari ini. Jadi pesan Mas Agus, sebetulnya organisasi profesi PAFI ini tidak hanya sekedar untuk mendaftarkan keanggotaan, mengurus serkom, dan sebagainya, tapi juga ajang pembelajaran di mana komunitas kecil di PC, PD itu bisa membuat satu kegiatan yang secara rutin, tapi untuk meningkatkan pengetahuan. Misalkan, sekarang lagi era digital nih, Mas. Kan bagaimana sih, apa beda ya perlakuan konsumen saat era digital? Pasti beda. Nah, itu tentunya jadi ladang yang sangat bagus untuk mengadakan satu pembelajaran yang terus-menerus dari organisasi profesi. Untuk itu kita tanya lebih lanjut dengan Mas Agus ini. Era digital ini kira-kira tantangan yang paling mendasar apa, Mas Agus, terhadap profesi PAFI? Yang pertama saya mau ketuk hati teman-teman semua bahwa semua pasti punya handphone, Android atau iPhone atau apalah yang bisa sosial media. Maksimalkan perangkat ini bukan hanya untuk bersosial media, tapi untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian, nanti pada saatnya
kita tidak bisa menaifkan bahwa suatu saat, bayangkan, zaman dulu kita fax saja tidak mengerti bagaimana kok bisa. Ya bisa Sekarang jalan. kita tidak perlu fax, tidak perlu apa, kita semua digital. Nah, kalau sudah ada aplikasi atau apa tentang digital, buku, apapun itu, ini rugi sekali. Kalau punya perangkat tapi tidak dimanfaatkan. Karena apa? Adik-adik terutama yang bekerja sebagai TTK, semua yang saya ketuk, baca. Mau membaca, beli buku mungkin mahal, tapi lewat digital kan bisa dengan segala macam. Ini kita punya sarana yang bisa mensupport PAPI dalam para anggota. Kenapa kita tidak maksimalkan? Kita harus bayar mahal itu untuk informasi-informasi seperti itu. Demikian rekan-rekan PAPI di seluruh Indonesia, jangan tinggalkan channel ini karena masih ada teknik-teknik untuk meningkatkan kompetensi dari Mas Agusti Johar. Di provinsi, ada di kabupaten kota. Ini yang membawahi semua organisasi sosial. Kalau kita terdaftar di Kesbangpol, maka ada kewajiban pemerintah untuk mensupport.